السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم الذي أنتم به مؤمنون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali mengawali ibadah yang mulia, yang agung ini dengan memanjatkan pujaan dan pujian kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang tentu kita yakini tidak ada hal yang bisa kita lakukan, tidak ada daya dan upaya yang bisa kita terapkan, bahkan tidak ada ibadah yang bisa sempurna kita jalankan kecuali atas izin dan perkenan dari Allah Jalla Jalaluh. Maka itu kita selalu berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekuatannya, dengan segala kemahakuasaannya, dengan ungkapan zikir yang setiap hari kita selalu ulang-ulangi: la haula wa la quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dan kekuasaan di atas daya, upaya, kekuatan dan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Maka mari kita menyempurnakan kalimat tahmid, memuja-memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah yang diakumulasikan dengan kesehatan serta kesempatan dan juga kemauan kuat untuk kita menjemput kemuliaan dengan menjawab salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita orang-orang yang mengaku beriman, yakni solat Jumat secara berjamaah, yang diawali dengan mendengarkan khutbah Jumat, meninggalkan semua aktivitas, meninggalkan segala kesibukan-kesibukan dunia untuk menjawab dan mengimplementasikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah yang terpendek, yang kita semua hafalkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu pedoman hidup dan kaidah dasar kita di dalam menjalani kehidupan kita. Tergambar dalam ayat ketiga yang mungkin jarang sekali kita renungkan dan kita tadabburi maknanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Ayat ini di samping sebagai hiburan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan pertentangan, perlawanan dan penolakan keras terhadap risalah yang beliau dakwahkan, terhadap kemuliaan Islam yang beliau ingin sebarkan. Penolakan, pertentangan yang datang dengan berbagai bentuknya tentu sedikit banyak mempengaruhi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Inna syani'aka huwal abtar." Bahwa semua penentangmu wahai Muhammad akan berakhir dengan terputusnya semua kebaikan untuknya. Maka itu ayat ini harusnya menjadi pedoman dasar kita sebagai seorang mukmin di dalam menyusun landasan keimanan kita untuk menjalankan aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari, bahwa tidak ada bentuk pertentangan kepada Allah, tidak ada bentuk pertentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bentuk perlawanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bentuk kezaliman yang dilakukan di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan akhir dari semua pertentangan itu adalah kehancuran dan kebinasaan. Ini yang harus menjadi bingkai kehidupan kita sebagai orang yang beriman, untuk membatasi diri dari semua tindak tanduk, dari semua kegiatan, dari semua tingkah laku yang bisa menunjukkan pertentangan kepada Allah dan kepada Rasulullah, yang bisa dinilai sebagai pembangkangan dan pendustaan kita terhadap apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa kezaliman ataupun itu dalam bentuk dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena semua dosa, semua kezaliman itu sejatinya adalah wujud pertentangan kita dan pembangkangan kita terhadap risalah yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini ini, bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar isapan jempol, bukan hanya sekedar dongeng-dongeng yang diucapkan begitu saja dan tidak ada realisasinya. Sepanjang sejarah ini, perjalanan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pembuktian-pembuktian nyata, baik dari sisa-sisa peninggalan atau bahkan dari informasi yang diakibatkan tidak adanya sisa-sisa sejarah terhadap umat-umat yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kezaliman dan kedurhakaan serta pembangkangan yang sudah mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka. Makanya di dalam ayat salah satu yang tadi kita bacakan pada muqaddimah,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menganiaya dan menghina Allah, meskipun tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia yang tidak mungkin dihinakan, tetapi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kehinaan dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembangkangan serta pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka bukan hanya di akhirat, tidak menunggu untuk mendapatkan neraka. La'anahumullahu fid dunya. Yang pertama, Allah akan tunjukkan laknatnya di dunia, kehinaannya di dunia, kesengsaraan dan kebinasaannya di dunia. Wal akhirah, dan sudah barang tentu kehinaan, kebinasaan, kehancuran akan lebih hebat lagi nanti yang akan dia rasakan di negeri akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahum adzaban muhina, dan Allah sudah persiapkan nanti di hari kemudian azab yang semakin menghinakan. Ini seharusnya menjadi pelajaran berharga kita, bahwa tidaklah kezaliman kecuali salah satu ancaman yang harusnya menakutkan kita adalah ketika azab Allah itu dipercepat di dunia, dipercepat untuk didatangkan di dunia berupa kehancuran dan kebinasaan yang mengerikan. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu sesungguhnya orang yang hina. Meskipun mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan hebat di tengah-tengah masyarakat, di mata Allah mereka orang yang hina. Ketika memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah, meskipun mereka adalah orang yang berkecukupan harta, dunianya, kedudukannya, jabatannya, tetapi nyatanya mereka adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Yang ketika mereka tidak kembali ke jalan yang benar, hanya menunggu waktu, kehancuran akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu buku Tarikh Ibn Hibban, beliau menjelaskan bahwa salah satu pelopor dari kepemimpinan yang bernuansa ketakaburan di hadapan Allah, karena merasa sudah hebat dengan kekuasaan dan kerajaannya, adalah Namrud. Semua orang mengenalnya dengan orang yang mengerikan. Ancamannya bukan hanya sekedar ancaman belaka, sehingga membuat semua orang yang di bawah pemerintahan dan kerajaannya takut dengan ancaman dia. Kekuatannya, kehebatannya, kerajaannya, bahkan pasukan-pasukannya yang setia, menyebabkan mereka khawatir ketika harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh raja ini. Tetapi kekuatan ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Allah tidak perlu mengerahkan pasukan-pasukan yang besar untuk menghancurkan seorang penguasa yang zalim. Allah tidak perlu mengutus tentara-tentara yang jumlahnya banyak untuk menghancurkan orang yang merasa dirinya sombong dan merasa mampu terhadap segala sesuatu. Sehingga dikisahkan dalam Tarikh Ibn Hibban apa yang dilakukan oleh Allah terhadap raja zalim ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus satu ekor nyamuk kecil. Satu ekor nyamuk kecil. Dan siapa yang tidak tahu dengan nyamuk ini? Ukurannya kecil, kekuatannya hampir tidak berbanding dengan apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Apalagi hanya satu ekor.
Tetapi subhanallah, satu ekor ini yang kemudian menjadi titik awal dari kehancuran Raja Namrud ini dengan segala kekuasaannya. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam Tarikh Ibnu Hibban ini dijelaskan, seekor nyamuk kecil ini masuk ke dalam hidungnya lalu bersarang di otaknya, dan itu tinggal selama 400 hari lamanya. Dan selama 400 hari ini raja ini tersiksa kesakitan, dan semakin bertambah hari semakin berparah sakitnya sampai dia meninggal dunia. Padahal kerajaan-kerajaan kecil khawatir ketika harus berlawanan dengan raja besar ini. Tidak ada yang berani menentangnya, tidak ada yang berani melawannya. Bahkan dengan nyata dibuktikan orang yang menjadi penentangnya akan disiksa habis-habisan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa hanya mengutus satu ekor nyamuk kecil untuk meruntuhkan semua ketakaburan manusia, untuk meruntuhkan semua kesombongan manusia, bahwa betul-betul ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, kita lemah. Kita tidak punya daya dan upaya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan, sehingga betul-betul kita tidak punya kesempatan, bahkan potensi untuk takabur di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Allah sudah mengisahkan banyak ayat di dalam Al-Quran yang seharusnya menjadi pelajaran kita, bahwa jangan coba-coba menentang Allah dengan segala tindak tanduk yang kita lakukan setiap harinya. Sebab banyak orang dan umat-umat terdahulu yang kekuatannya lebih hebat dari kita, fisiknya lebih besar dari kita, pasukannya lebih banyak dari kita, pengetahuannya, kompetensinya dalam berbagai bidang lebih hebat dari kekuatan dan kompetensi kita hari ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghancurkan mereka akibat kezaliman yang mereka lakukan, Allah hanya hancurkan dengan cara-cara yang sepele. Ada yang dihancurkan dengan angin yang berhembus dan rasanya dingin selama 7 hari 8 malam, lalu menyebabkan orang-orang yang tertimpa angin ini tubuhnya menjadi kering sehingga berjatuhan seperti berjatuhannya pelepah-pelepah kurma, sebagaimana yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Angin. Di mana kehebatan kita yang kita mengatakan bahwa seolah-olah kita ini adalah orang yang mampu melakukan segala sesuatu, tapi tidak ada yang bisa menahan angin. Ada yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gemuruh, suara gemuruh keras. Ada yang dihancurkan dengan dibenamkan di dalam tanah dan tidak bisa apa-apa. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara mereka ada yang dihancurkan, wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha. Sampai-sampai Allah katakan ada yang dihancurkan oleh Allah sehingga kehancuran itu tidak menyisakan sedikit pun dari mereka, sehingga seolah-olah mereka belum pernah hadir di bumi. Kalau ada orang yang kena gempa bumi, hasil reruntuhannya masih terlihat. Ada yang kena banjir, becek-beceknya masih terlihat. Tetapi ada umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman dan ketakaburannya, dan kehancuran ini tidak menyisakan sedikit pun sisa-sisa kehidupan bagi mereka, sehingga seolah-olah mereka belum pernah hadir di bumi ini sama sekali. Gambaran-gambaran ini seharusnya sudah cukup untuk menghentikan semua ketakaburan kita. Dan Allah sudah membuktikan dengan nyata, inna syani'aka huwal abtar. Sehingga tidaklah ada orang yang menunjukkan ketakaburannya kecuali pada akhirnya pasti adalah kebinasaan. Dan sejarah ini berulang. Akan lahir lagi generasi-generasi yang tidak paham tentang Allah,
tidak paham tentang kehebatan dan kekuasaan Allah, lalu melontarkan kalimat dan melakukan tindakan yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lalu pada akhirnya Allah akan menghinakan mereka dengan kehinaan yang nyata. Belum lama kita dengar ada seorang presiden yang mengancam dengan neraka di dunia, yang belum lama setelah mengatakan itu Allah sudah membuktikan dengan pembuktian yang nyata. Sebab apa? Begitu banyak pemimpin-pemimpin zalim hari ini yang kata-katanya sesungguhnya sudah pernah diungkapkan Allah sebagai kata-kata yang diungkapkan juga oleh orang-orang yang pernah hidup sebelumnya, lalu akhirnya mereka akan mendapatkan kehancuran. Ada penguasa modern yang mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan negara kita ini? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu mengalahkan kita. Ungkapan ini sudah pernah diungkapkan oleh umat terdahulu dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan terhadap sikapnya kaum 'Ad, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum 'Ad dulu, mereka ini adalah orang yang hidup di tengah kesombongan mereka terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Bahkan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kita? Ungkapan ini berulang. Dan sikap Allah terhadap kezaliman yang seperti ini juga akan berulang. Maka seharusnya kita belajar dari pengulangan-pengulangan sejarah ini, bahwa tidak ada bentuk kezaliman, baik sifatnya besar atau sifatnya kecil, kezaliman yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau ini tidak dihentikan sesegera mungkin, maka yakinilah, inna syani'aka huwal abtar. Semua bentuk kezaliman dan pertentangan itu akan berakhir cepat atau lambat, akan berakhir pada kebinasaan. Orang yang mungkin belum menganggap dirinya bermasalah dengan dosanya yang berlimpah, harusnya sudah mulai hati-hati. Karena ini hanya menunggu waktu. Itu hanya menunggu waktu untuk terrealisasinya ancaman dan peringatan nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ketika Allah ingin menghancurkan kita, Allah tidak memerlukan perangkat-perangkat yang besar. Ketika Allah ingin menghancurkan kita, tidak perlu Allah mengambil kekuasaan kita. Ketika Allah ingin menghinakan kita, memiskinkan kita, tidak perlu dengan mengambil harta kita. Tetapi ketika Allah mau, apapun bisa menjadi sumber-sumber kesusahan dan kebinasaan yang akan dirasakan oleh mereka yang mencoba untuk tetap berada di atas kezaliman dan pertentangan terhadap risalah yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين وتوبوا إليه ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebab tidak ada jalan kemuliaan, tidak ada jalan kebahagiaan, bahkan tidak ada jalan keselamatan dunia dan akhirat, melainkan dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam abad modern ini, sesungguhnya sudah banyak bukti-bukti nyata yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hanya kita jarang belajar, kurang tadabbur terhadap semua bentuk fenomena dan kejadian yang terjadi di sekitar kita. Ada seorang remaja putri yang suatu waktu ingin keluar bersama teman-temannya. Remaja ini pamitan dengan orang tuanya dan mengatakan, saya mau berangkat dengan teman-teman. Lalu ibunya yang punya kebiasaan mendoakan, ibunya mengatakan, semoga Allah bersamamu. Dengan nada menghinakan, remaja putri ini mengatakan, mohon maaf Bu, mobil saya sudah penuh, tidak ada tempat untuk Allah, kecuali di bagasi. Kecuali di bagasi. Apa yang terjadi kemudian? Belum lama mereka ini berjalan dengan kendaraannya, terjadi kecelakaan besar yang menyebabkan semua bagian dari mobil ini hancur kecuali bagasinya. Sekali lagi, kita ini kurang belajar, kurang tadabbur terhadap kezaliman, dosa yang selalu kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau bertobat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kesempatan bagi kita. Kita belajar dari banyak kematian, dari berbagai usia. Belajar dari banyak kematian dengan berbagai penyebab. Seharusnya menyadarkan kita untuk meninggalkan semua bentuk kesombongan, semua bentuk ketakaburan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala membuktikan dalam kehidupan kita bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita saling mengingatkan pada kebaikan, saling mengajak kepada al-ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran yang terjadi, baik dari kita ataupun dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sebab kehancuran yang diancamkan Allah terkadang tidak hanya ditimpakan kepada mereka yang berdosa dan sombong. Kehancuran dan kebinasaan terkadang juga dirasakan oleh orang-orang yang merasa dirinya ahli ibadah tetapi tidak mau memperbaiki, diam dengan kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Wattaqu fitnah, takutlah terhadap kehancuran, terhadap musibah, terhadap peringatan keras. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, bisa menimpa kita-kita yang mengaku sebagai orang-orang baik tapi diam terhadap kezaliman. Bisa menimpa orang-orang yang menganggap dirinya ahli ibadah tapi tidak pernah mau terlibat untuk memperbaiki umat. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi
Ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menghancurkan satu umat, lalu Jibril mengatakan, "Ya Allah, di sana masih banyak orang-orang baiknya, masih banyak orang-orang salehnya." Lalu Allah mengatakan, "Hancurkan dia wahai Jibril, dan mulai kehancuran dari orang-orang yang mengaku soleh itu." Sebab mereka diam terhadap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kembali kami ingatkan, mari kembali ke jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa merebut ketenangan jiwa, kebahagiaan dan keselamatan itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Olehnya itu, mari kita memanfaatkan waktu-waktu mustajab di hari yang mulia ini, di penghujung khutbah Jumat ini, untuk menundukkan hati, menunjukkan kelemahan kita di hadapan kekuasaan Allah, ketidakberdayaan kita di hadapan semua kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesempatan bagi kita memperbaiki diri, memaksimalkan ibadah, meminimalisir dosa, dan memperbaiki akhlak yang mulia. Dan tentunya harapan kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan, dan juga dengan amal-amal saleh yang bisa diterima untuk memberatkan timbangan amal kebajikan kita di hari kemudian. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.